Islam itu penuh cinta. Ibu-ibu jangan lupa ya, besok hari Minggu datang ke rumah saya. Saya mau ngadain acara 7 bulanan anak saya. Nanti ada kue-kue, rujakan, rujak 7 rupa, dodol, Maaf sate Bunda, kambing, semua. maaf Bunda. Pertama nih rujak 7 rupa atau gimana nih? Banyak banget Ada 7 mukanya. warna, Ini- 7 buah, Oh 7 macam-macam. buah. Iya. Bunda maaf ya, Iya. saya boleh ikut gak nih? Emang Bapak lagi mau hadir? Acara makan-makan pasti. Di mana ada Ah. acara makan-makan Iya. saya mau hadir Di Bunda. rumah anak saya mau ngadain acara 7 bulanan. Oh iya, 7 bulanan, Nanti ada tusuk-tusuk balon. Maaf, Ah. maaf. Ini tusuk balon ini maksudnya gimana nih? Mau mengetahui itu jenis kelamin cucu saya. Ya ampun, ini namanya gender reveal. Ya. Jadi kalau memang ada balon ditusuk Biru. plus, keluarnya biru anak cowok. Ya. Ditusuk plus, keluar pink anak cewek. Cewek. Iya. Itu. Kebule-bulean nih. Kehidupannya kebule-bulean Iya. nih. Kan zaman sekarang, zaman now. Zaman now. Tapi maaf Bunda, ini masalahnya Bunda hal seperti itu diperbolehkan nggak dalam Islam? Kita bahas di Assalamualaikum Bunda pagi ini. Kehadiran buah hati menjadi hal yang diimpikan oleh setiap pasangan yang telah menikah. Tanpa adanya anak, hidup terasa kurang sempurna. Sebab permata hati ini kelak akan menjadi penerus keturunan serta penghilang lelah dan penat orang tua. Untuk itu, kehadiran si kecil harus senantiasa disyukuri oleh setiap orang tua karena anak merupakan anugerah istimewa dan nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Ia merupakan rezeki yang diberikan Allah kepada siapa yang dikehendakinya. Lalu, bagaimana cara kita mensyukuri kehadiran si kecil dalam keluarga? Mari kita simak pembahasannya bersama-sama di Assalamualaikum Bunda pagi ini bersama Bunda Nada, Bunda Lisa, dan Bang Melki. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Gimana keadaannya di pagi hari ini, sehat ya? Alhamdulillah. Bunda yang hadir di studio ini dari mana? Dari Depok. Hafiz Salim. Hidayah Depok. Depok. Nah, Belum peresmian kayaknya nih. kenapa gitu? Yang Bunda? satu doang jawabnya Hidayah, yang ini Nah Bunda, di pagi hari ini kita akan membahas permasalahan yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Permasalahan rumah tangga, permasalahan tetangga. Iya. Pokoknya Sekarang semua lagi permasalahan. permasalahan tentang apa tadi yang 7 bulanan. Iya. Waduh, ada rujak rupa, Iya. warna. Iya. Dan tema kita pagi hari ini adalah mensyukuri kehadiran buah hati. Ya, ini boleh tidak dalam Islam. Seperti biasa akan kita bahas bersama Bunda Liza dan Bunda Nada. Dan juga ada teman-teman dari Ar-Rahim. Ar-Rahim. Iya. Bagus ya. Gimana nih Bunda Nada, Bunda Liza mensyukuri kehadiran buah hati ini bermacam-macam nih. Apalagi generasi milenial seperti Bunda ini ya. Iya. Itu banyak melihat di sosial-sosial Tadi media. emang generasi milenial. Gen Z dia. Oh, cucunya kali. Oh Ini iya, cucu ya. Cucunya. Kenapa Jadi, Bang? Kenapa Bang? Melihat kan di sosial media banyak yang melakukan gender reveal. Bukan itu galon. Refill itu Itu refill. reveal. Itu isi ulang galon. ulang. Beda. Apa sih itu namanya? Nih, kebarat-baratan gitu loh Bunda. Apa sih? Jadi dia mengundang teman-teman dekat nih. Sebelumnya belum tahu nih gendernya atau jenis kelamin si bayi nih. Iya. Jadi surprise, ada balon-balon dipecahin. Des, kalau umpamanya percikan-percikan itu berwarna biru, itu katanya, wah anak kita cowok. Kalau merah lagi. Kalau pink biasanya, oh cewek. Itu yang masukin siapa? Teman-temannya yang udah tahu biasanya. Oh gitu. Gitu. Ya, kita ulang tahun meletus balon hijau Dor. Jadi gitu nih Bunda. Iya, iya, Ini apa ya, mungkin tradisi yang dilakukan banyak orang seperti Iya, itu sekarang. iya, Dalam baik. Islam gimana nih? Iya baik deh, Masya Allah. Assalamualaikum Bun. Waalaikumsalam. Bunda. Bunda. Iya. Yang semangat, Alhamdulillah. Sehat ya Bunda?
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah zaman sekarang banyak orang yang bertasyakur. Allah memang sudah perintahkan. Kalau kita mendapatkan nikmat, wajib kita bersyukur kepada Allah. Kenapa? Supaya apa yang sudah Allah berikan kepada kita, kita bisa kembalikan lagi kepada Allah. Karena kan semua pemberian itu datangnya dari Allah, termasuk karunia anak. Anak, cucu, kita seneng banget nih sampai cucu, sampai neneknya juga ikutan juga. Mau ngundang tadi ya Bang? Mau ngundang. Pokoknya semangat banget dalam mengadakan acara tasyakur. Cakep boleh. Adapun sekarang ini sudah ada tambahan lagi. Ada balon, kalau merah atau pink perempuan, kalau biru laki-laki. Iya, saya cuma lagi ngegambarin aja itu ya. Maksudnya kalau itu sih sebenarnya awal dasarnya mubah-mubah aja. Namanya meletus balon. Ping, duar gitu kan. Itu pekerjaan yang mubah. Cuma yang dikhawatirkan kalau bisa menjadi keyakinan. Itu kan mendahului dari takdirnya Allah. Mendahului dari ketentuannya Allah. Kita nggak tahu di usia 7 bulan kita minta, kita berharap di usia 8, 9 selamat. Dan ketika keluarnya warna biru, kita pun berharapnya biru. Tapi kan kita nggak tahu itu semua kehendak dari Allah. Kenapa? Karena la ya'lamu man fis samawati wal ard al-ghaibah illallah. Nggak ada yang tahu. Di langit, di bumi itu nggak ada yang tahu hal-hal yang di kemudian hari kecuali Allah. Sekedar hiburan boleh. Sekedar untuk seru-seruan boleh. Tapi jangan diyakini bahwa itu sebuah ketetapan. Pertama bisa kecewa. Yang kedua bisa jadi musyrik. Yang ketiga nanti ini masuk ke dalam ranah yang mendahulukan Allah. Jadi sekali lagi kalau memang mau ada tusuk balon begitu, ada laki, ada perempuan, ini perkara-perkara yang silahkan saja asal tetap kita meyakini bahwa ini semuanya hanya rencana manusia. Oleh karena itu jadikanlah sebuah hiburan, jangan menjadi sebuah keyakinan ya. Tapi memang Bang, kalau memang kita nggak bisa menjaga niat, sebaiknya udahlah nggak usah pakai gitu-gituan. Tabir juga ya Bu. Betul, mubazir. Diguntingin dulu tuh warna biru, warna pink, warna sengkleng. Jadi biasanya tuh salah satu pasangannya ibu atau biasanya sih bapaknya tuh mau surprise ke istrinya belum tahu nih biasanya kelamin anaknya. Jadi bikin acara dulu, begitu itu, wah istrinya terkejut sama seneng teman-temannya gitu ya. Karena mungkin ada ayahnya pengen anak laki-laki, Iya. istrinya pengen perempuan gitu ya. Itu sih sebenarnya boleh-boleh saja. Cuma jangan sampai meyakini diri kita bahwa yakin kalau yang keluarnya merah, pink pasti perempuan. Belum tentu karena Belum banyak banget tentu. kejadian seperti itu. Lalu benar. bagaimana yang harus kita lakukan? Bagus banget tadi Bunda, Ya. ajak teman, silaturahim, bikin asinan, apa segala macam buat kita berbagi. Itu kan nilainya sedekah. Intinya bersyukur ya. Itu rasa bersyukur untuk kita mendoakan anak ini supaya nanti kelak sampai dengan persalinannya lancar, persalinannya sehat, anaknya menjadi anak yang soleh, soleha. Nah, itu Bunda. Jadi boleh-boleh saja untuk sebagai ucapan rasa bersyukur. Tapi jangan berlebihan, takutnya nanti kecewa ya. Tuh. Ntar udah tahu pink, taunya lahir laki. Alemo. Bu, Ya. Bunda. Ya. Mau mengingatkan buat Bunda yang di rumah yang baru bergabung, tema kita adalah mensyukuri kehadiran buah hati. Ada yang mau nanya, Bunda yang ada di studio silakan. Siapa yang mau baper? Waduh boleh. Oh, Mana banyak Bang? nih. Mana Bang? Yang Nih, mana? Pada belakang. baru punya anak apa? Cucu ya? Cucu. Boleh, Bunda ya? Bunda. Ciluk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Haja Mariati Ya. dari Lepok. Depok, Kedua. Depok dong. Ya, Depok. Lepok tuh apa? Lenteng Agung Depok. Ya. Dari pengajian Al Hidayah RW 6. Iya, Merdeka. Baper Buni. Iya. Baper Bun nih. Oh iya. Buni. Saya mau nanya nih Bun. Iya. Ya, kan zaman dulu Bu ya, Bun, ada ibu-ibu dulu kan selalu kalau hamil pakai bangle. Apa tuh? Bangle. Yang wangi-wangi itu bau. Iya. Oh iya. Gimana? Wangi-wangi itu bau. Bun, Miknya jangan kesini-sini Bun.
di sini biar kita bisa denger semuanya. Bangle, Ya. terusnya gunting kecil, ya. Terusnya nggak boleh keluar maghrib kalau ibu hamil, karena nanti ada gandarwo. Oke, terus udah. Terusnya nggak boleh matiin binatang. Udah, maaf. Ada paparazi nih. Halo. Ya. Dia pakai handphone. Ya, Jadinya saya mau nanya bagaimana tuh Bun, zaman sekarang kan udah nggak ada yang make ya. Ya. Zaman dulu kan masih ada tuh ya. Bagaimana pandangan Islamnya itu Bun? baik Bunda. Oh iya. Baik Bunda, terima kasih ya. Iya, emang ada tuh Bang begitu zaman Iya. dulu ya, ada bangle Pakai ibunya. peniti. Punya peniti. Pakai gunting. Nah, bagaimana nih? Kita bahas setelah yang satu ini ya Bunda. Jangan kemana-mana, tetap di Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Kita kembali lagi di Assalamualaikum Bunda. Bun. Ya. Bunda. Iya. Kita bercerita tentang ini nih, apa ya, tahayul atau cerita orang dulu nih. Ya kan, seperti itu ya Bunda. Masih nggak kalau di Bunda di rumahnya? Udah enggak sekarang mah. No, Bunda juga masih pakai penitinya sampai sekarang. Enggak, beda dong, Enggak, beda. Oh, bros, Bun. Oh, bros, Beda. iya. Tapi di beberapa daerah mungkin masih ada. tetap tradisi seperti Iya. itu. Nah, dalam Islam seperti apa tuh Bunda? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da Sayyidina Muhammadin Ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah wa ba'd. Bun. Ya. Bunda. Boleh nggak sih dalam Islam nih kalau orang hamil bawa peniti, bawa gunting, bawa bangle apa tadi? Bangle apa bawa sapu sekalian dibawa. Jangan buru-buru kita menghakimi. Bisa jadi itu memang kearifan lokal. Tradisi ya. Tradisi. Zaman dulu kan ibu-ibu nih orang tua kita instingnya cepet, kuat. Takutnya ada benang kelilit di tangannya nih orok, buru-buru kagak ngeratak-ngeratak lagi, ada gunting, cekrek langsung. Sejauh tidak menguluskan hal-hal tersebut kepada akidah Allah Subhanahu wa taala. Dulu Aisyah pernah menemukan ada sebuah pisau silet di bawah bantal. Aisyah mengatakan Rasul SAW melarang karena ini seperti jimat, ya. Ad-daru, siapa yang ngasih madarat? Allah. An-nafi, siapa yang memberikan manfaat? Allah. Kalau kita meyakini nih botol bisa mendatangkan madorot, bisa mendatangkan maslahat, maka rusaklah akidah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa sih mestinya baiknya dilakuin? Banyakin doa, baca zikir pagi, baca zikir sore, baca Al-Ikhlas 3 kali, baca An-Nas 3 kali, baca Al-Falaq 3, baca Fatihah, baca ayat kursi, baca awal surah Baqarah, baca akhir surah Baqarah, banyakin sholawat, dielus-elus dari Allah. Berharapnya anak jadi anak yang soleh dan solehah ya. Oleh karenanya banyakin zikir bagusnya. Tapi jangan buru-buru kita menghakimi. Boleh jadi itu kearifan lokal, tradisi budaya yang memang di apa tuh Bang namanya? Bukan disejahterakan, apa sih namanya? Lestarikan. Udah bejibet banget ya. Iya kayak begitu. Sejauh itu tidak mengutuskan akidah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Begitu Bunda. Sudah puas ya dengan jawabannya ya? Insya Allah. Bun. Ya. Bunda. Iya. Masih ada yang mau nanya, silakan. Ayo. Nah,
Yang mana nih Bang? Yang mana yang mau bertanya? Mana ya, Banyak Bang? banget ngacung semua. Semuanya nih Coba ngacung saya nih. liatin ngacung yang paling tinggi. Ah, ini. Ya tinggi juga. Ini ya, Bang? Waduh. Ini. Boleh. Oh iya Boleh. iya gimana Bun? Berdiri Bun. Mana mic-nya Bun? Oh iya. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Bun, Ya. baper nih. Iya. Mau bertanya. Namanya siapa nih? Maaf nih Bunda. Nama saya Bu Dewi. Ibu Dewi. Dari Majelis Taklim Al Hidayah, Ya. Kelapa 2 Brimob. Iya. Baper nih Bun. Iya. Saya kan mau kepingin punya cucu, anak yang soleh soleha. Nah sekarang itu kan ada HP, nah buat baca-bacain gitu. Oh. Biar anaknya jadi anak soleh soleha gitu. Bacainnya Emang- bacain apaan dulu? Iya baca Al-Quran. Oh, baca Al-Quran. Ngebaca nyetel HP di ajeb-ajeb. Ngebacainnya lewat HP gitu ya? Ya gitu. Sayang Nah banget itu nih. kalau apa namanya sekarang itu bisa apa enggak menjadi anak yang soleh dan soleha? Oh. Dari Padahal di zaman Rasulullah kan nggak ada HP. Terus gimana itu menurut pandangan Islam? Oh, Nah Masya itu Allah. mohon dijelaskan. Iya. Tapi mau tanya dulu nih Bang, yang baca Qurannya Iya. ibunya, neneknya, apa HP-nya yang ditempel di HP-nya itu agar denger janinnya gitu. Kan sekarang kan Bunda pakai handphone kan udah banyak aplikasi-aplikasi entah dari YouTube dan Iya, lain-lainnya. banyak ya. Bahkan ada yang pakai headphone juga Bunda. Jadi headphone ditempelin gini. Oh, iya. Pakai itu speaker. Oh, jadi yang baca Quran itu memang aplikasi handphonenya, tapi ditempel di sini. Iya. Nah, itu menurut agama itu gimana? Ya. Begitu mohon dijelaskan. Iya. Oke baik. Bener Bunda. Ya udah Bunda duduk. Terima kasih Bunda, pertanyaannya bagus. Alhamdulillah. Iya memang, tapi begini Bang. Kenapa? Pernah ada nih Bun. Ya. Bunda. Iya. Memang pernah ada penelitian Bang. Ya karena waktu itu ketika saya lagi hamil tuh suka baca gitu. Kaitannya ya dulu sih zaman anak saya udah gede-gede sekarang ya. Jadi ternyata kaitannya ketika kenapa sih itu musik apa Bang namanya Mozart apa mozaik? Iya, Mozart. Musik Mozart. musik klasik. Musik klasik. Itu kenapa ketika ditempelkan di perutnya ada bayinya, yang memang ada janinnya, kemudian berpengaruh. Karena dampaknya ini bisa mencerdaskan gitu kan ya. Karena musik klasik itu rumit tuh Bang. Katanya, Iya. ini baru katanya, soalnya saya bacanya kan katanya. Jadi katanya tuh karena musik klasik itu rumit alunannya nadanya. sehingga ketika ditempel ini bisa mempengaruhi perkembangan otak ya. Tapi ternyata ada yang lebih dahsyat dari itu, yaitu Al-Qur'an. Itu firmannya Allah. Jadi bagus Bun kalau memang ibu punya calon cucu, anaknya dibiasakan untuk membaca Al-Qur'an. Alhamdulillah karena memang perkembangan anak di perut itu tergantung dari ibunya. Makanya saya pernah juga ada cerita bahwasannya ketika itu, dan ini kisah nyata, kebetulan saya kenal orangnya. Satu ketika dia bercerita kepada saya, Ustazah saya senang banget Bunda, anak saya ketika terlahir ucapan yang pertamanya adalah saya kaget banget, yang ucapan adalah Allah. Saya tanya, kok bisa begitu? Ternyata saya memang mencoba mengamalkan. Ketika apapun yang saya lakukan, saya selalu mengucap Allah. Lagi mau jalan, zikirnya Allah. Kemudian lagi ada yang jatuh, lataknya pun juga Allah. Jangan copot gitu ya. Ayo. Nah gitu ya. Jadi sering mengucapkan kalimat Allah. Termasuk ketika kita membaca Al-Quran. Jadi ibunya ini selalu mengucapkan kalimat Allah. Allah. Dan ketika terlahir anaknya, ucapan pertama yang diucap oleh lafaz anaknya ini adalah kalimat Allah. Begitu terkejutnya orang tuanya, ibunya terkejut gembira karena bisa langsung mengucap kalimat Allah. Kapan itu? Kenapa bisa begitu? Karena ketika dalam kandungan ibunya selalu melafadzkan kalimat-kalimat thayyibah. Jadi kalau si ibu membaca Al-Quran itu Masya Allah bagus.
Tadi kan katanya aplikasi handphone yang ditempel di sini. Iya. Zaman Rasul kan nggak ada handphone, memang nggak ada handphone. Tapi bagaimana? Tentu dengan kalimat-kalimat thayyibah, dengan doa-doa yang baik, itu insya Allah akan berpengaruh kepada perkembangan anak di dalam janin, di dalam kandungan ya. Janin di dalam perut, janin di dalam kandungan si ibu. Jadi bagi bunda-bunda yang hamil, saya liatin ada nggak ya bunda yang hamil di sini ya? Kalau yang sekarang sih belum ada bunda. Cucunya. Ini kayaknya pabriknya udah pada tutup semua ya. Tinggal persiapan menerima cucu. Iya. Kita bilang kepada anak-anak kita kalau memang dia lagi mengandung, selalulah mengucap kalimat-kalimat thayyibah, kemudian seringlah dia membaca Al-Quran. Tidak sedikit ibu yang sering membaca Al-Quran. Pagi, siang, sore, malam. Ketika terlahir anaknya bisa menjadi hafiz dan hafizah. Amin ya rabbal alamin. Bun, Ya. Bunda. Iya. Masih tentang mensyukuri kehadiran buah hati nih. Masih ada yang mau nanya, silahkan. Siapa yang baper? Ya. Boleh, Bunda. Mana nih Bunda? Boleh Bunda yang di tengah ya. Ada dua nih, yang ini dulu Bunda. Oh ini tadi udah. Bunda Oh, mau silahkan. ngasih mic kali Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Haji Yanti dari Majelis Taklim Al-Hidayah Brimob Kelapa II Depok. Iya, silakan Bunda. Baper nih Bun. Iya. Kita kan sebagai umat Islam Iya. selalu mengadakan acara akikah bagi bayi-bayi yang baru lahir. Dan untuk kelahiran anak yang laki-laki dengan 2 ekor kambing dan perempuan dengan 1 ekor kambing. Iya, kalau bisa jangan ekornya, semuanya Bunda. Ya, di ekor-ekorin ya. Satu kambing lah ya. 1 kambing. Kalau ekornya kecil ya. Ya, Jadi gimana, Bang laki-laki Melkida? 2, yang perempuan 1. Iya Bunda. Ya. Terus ada lagi acara gunting rambut. Oh iya. Nanti gunting mungkin dari acara pengajian itu nanti gurunya pertama gunting. Gunting keliling di bawah. Keliling, nanti dikumpulkan, ditimbang. Rambutnya ditimbang. Rambutnya ditimbang. Itu nanti akan disedekahkan dengan seberat rambut Rambutnya yang itu ditimbang senilai emas. Ya, pertanyaannya adalah Pertanyaannya adalah, jadi apakah itu berlaku untuk semua orang? Bagaimana dengan orang yang tidak mampu? Wah, baik, pertanyaan bagus. Ya. Bunda. Satu lagi, apakah itu tradisi masih dipertahankan dan bagaimana menurut pandangan Islam? Baik Bunda, terima kasih Bunda Yanti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi kita kayak wabarakatuh. pakai ini ya MC Istana Bagus Negara. ya, Bunda suaranya bagus loh. Saya juga sampai bergetar gitu loh. Ternyata handphone saya geter. Jadi akikah, kalau umpamanya bagi yang tidak mampu bagaimana nih menunda apa tidak usah akikah gitu ya. Sama tradisi pengguntingan rambut yang ditimbang terus dijadikan emas ya. Iya. Nah, itu gimana? Ditimbang dan disedekahkan senilai emas. Senilai emas. Nah. Seberat dengan rambutnya itu. Kalau Benar. rambutnya 5 kintal, Aduh agak berat ya Bunda. Ya, nggak juga. Lagian Ya, orang Bunda, pernah 5 kintal. bayi rambutnya 5 kintal tuh segeri mana? Ya, makanya. Bayi rambutnya. Kita bahas setelah yang satu ini ya. Jangan kemana-mana, tetap di Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Balik lagi di Assalamualaikum Bunda. Bun. ya. Bunda. Iya. Bagaimana nih tentang akikah? Nah, siapa yang mau menjelaskan Bunda Liza ya? Baik, Bun. Bunda. Ada pertanyaan, kita sering banget ngehadirin majlis akikah. Iya. Tadi kita dikasih besek juga isinya kambing. Lah bagaimana kalau orang kagak mampu tuh buat ngakikahin?
Akikah itu merupakan rasa syukur dan taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, kullu ghulamun, ya, setiap anak yang lahir murtahanun biaqiqati, tergadaikan anak ini dengan akikah. Laki 2 kambing, perempuan 1 kambingnya. Habis itu diapain lagi tuh? Dicukur rambutnya dan wayusamma, dan diberikan nama. Itu merupakan sunnah daripada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan. Tapi gimana orangnya kagak mampu, malah pengen diganti sama ayam. Tidak sesuai dengan syarat, maka tidak diperbolehkan kalau diganti dengan ayam. Gimana dong caranya? Kalau punya duit, kapan-kapan boleh. Bahkan Imam Nawawi mengatakan tidak terbatas dengan usia. Empok nih belum diakekah waktu orok, sekarang pengen diakekah, punya duit, boleh. Tapi nggak usah pakai marhaba, nggak usah pakai cukur rambut. Lah, atu-atu dicukurin rambutnya, ya udah putih semua. Ya, boleh kata Imam Nawawi. Bahkan Sayyid Sabiq mengatakan di dalam kitab fikihnya, dilakukan akikah itu pertama di hari ke-7. Kalau di hari ke-7 nggak nyempet juga, sibuk. Oh, hari ke-14. Hari 14 nggak bisa juga, hari ke-26. 26 kagak bisa juga, udah nggak usah ngeliat kalender. Mau tahun depan, mau nih anak udah gede, SD, SMP, kalaupun emang ia belum mampu, belum ada duitnya, nggak apa-apa, ntar kalau udah punya duit. Punya duitnya baru buat beli 1 kambing doang, cucu kita laki, mestinya 2, 1 dulu boleh? Boleh, nggak apa-apa, namanya juga sunnah. Terus gimana nih rambut? Ya, Rambutnya ditimbang sesuai dengan beratnya. Rasulullah SAW pernah berkata kepada Sayyidah Fatimah, Fatimah, ketika Husain itu sudah dicukur rambutnya, timbang dengan perak. Kalau di kita bukan perak, emas. Itu kias. Jadi boleh mau pakai perak silahkan, seharga 1 gram perak berapa nih? Mau pakai emas itu lebih bagus. Yang penting sedekah daripada seberat rambut anaknya, si orok tersebut. Allah Ta'ala a'lam. Rambutnya orok bang, bukan rambut ibunya. Iya, kalau rambut ibunya tebal bunda. Berapa gram ya? Bun, ya. Bunda. Iya. Masih ada yang mau nanya silakan. Ayo. Ar-Rahim. Oh, Ar-Rahim. Kenapa? Iya, udah dadah aja nih. Kenapa Elsa? Ada pertanyaan apa nih? Saya penasaran. Apa Kak? Apa se? Pantun dulu bang, pantun. Oh, pantun. Ini yang saya suka nih, kalau Elsa selalu pantun, kadang nge-rap. Apa tuh? Gimana Elsa? Makan lontong di atas kuda. Cakep. Kudanya lari, giginya ompong. Cakep. Jangan lupa nonton Assalamualaikum Bunda. Iya. Jam 8 pagi di TV One dong. Oh, bagus. Kebayang tuh kuda ompong gimana dah. Bagus ya. Nilai plus hari ini ya. Iya, boleh. Kenapa Kak Elsa? Kenapa? Berkaitan sama yang ditanyakan juga Bunda-Bunda Iya. tadi. Iya. Ini Bunda, kan ada juga tuh acara 4 bulanan, 7 bulanan untuk mendoakan calon bayi. Iya. Nah itu dalam Islam gimana tuh Bunda? Oh, 4 bulanan. 4 bulanan, 7 bulanan. 9 bulanan. 9 bulan langsung lahir gitu ya. langsung lahir. Oh, itu gimana dalam Islam? Iya Bunda, gimana? Jawab ya. Boleh Bunda. Jadi alhamdulillah nih ya, di negara kita dan tradisi saat ini ada tuh yang namanya 4 bulanan dan 7 bulanan. Jadi bagaimana hukumnya? Itu adalah sebuah tradisi aja gitu ya. Jadi yang enggak pun juga enggak apa-apa. Kan kalau bikin 4 bulanan biasanya identik dengan ngundang orang, kemudian juga akhirnya beli makanan, beli rujak. Kalau yang punya kelebihan silahkan. Itu diantara kita bersyukur kepada Allah dan juga untuk berbagi kebahagiaan. Kalau punya keterbatasan, bisa kok kita bersyukur dengan cara yang lain. Dengan mengucap alhamdulillah, kemudian kita membagi sekedar bagi makanan kepada jiran, nggak harus mereka datang ke sini. Ya itu tradisi yang silakan aja. 4 bulan boleh, 7 bulan boleh. Tapi yang lebih afdol adalah kita biasa ngedengar 7 bulanan. Tapi yang lebih afdol adalah di 4 bulan. Kenapa? Karena usia kandungan ketika sudah 4 bulan atau 120 hari ini sudah ditiupkan ruh. Jadi dalam Al-Quran usia kandungan 40 hari itu dalam perut kita
berbentuk nutfah. Bukan berbentuk, masih nutfah dari segumpal ada Daging. bukan segumpal daging tuh Bun, Darah. apa namanya nutfah tuh masih air gitu ya. Nah, kemudian 40 pertama nutfah masih air. Kemudian 40 kedua 40 kali 2 80. 80. Di Hari usia yang ke-80 itu kandungan yaitu alaqah. Apa alaqah? Darah, segumpal darah. 40 yang ketiga 40 kali 3 120 mudghah. Jadilah segumpal daging. 4 bulan. Ketika berarti berapa tuh Bang? 4 bulan. 4 bulan karena 120 dibagi 30 hari berapa Bun? 4 bulan. Ketika sudah 120 hari, maka disitulah ditiupkan ruh yang ditetapkan 4 ketetapan. Yang pertama ajalnya, kedua rizkinya, yang ketiga bagaimana kehidupannya, dan juga bagaimana amalannya kelak nanti dia. Jadi ketika kita mengadakan rasa tasyakur, rasa syukuran di 4 bulan ini yang lebih cakep. Kenapa? Karena kita mendoakan ibunya biar sehat, supaya lancar persalinannya. Kemudian juga ketika 4 bulan ditiupkan ruh, kita mendoakan mudah-mudahan apa yang ditentukan oleh Allah kepada si janin yang ada dalam perut ibunya semua dalam keadaan yang baik-baik. Rizkinya baik, kemudian juga kehidupannya bahagia. Nah, tentunya kan doanya sangat diperlukan, bukan saja doa dari orang tua tapi juga dari keluarga, doa dari siapa yang hadir ke acara 4 bulan atau kalau memang mau bikin 7 bulan juga enggak apa-apa. Ada yang bikin juga Bang, 4 bulan bikin, 7 bulan bikin. Dua-duanya bikin. Dua-dua bikin. Atau ada yang bikin 4 bulan aja, 7 bulan enggak. Atau 4 bulan enggak, 7 bulannya bikin, itu enggak masalah. Karena itu sifatnya kepada tradisi. Yang harus dijaga adalah ada nih Bang, kita bergembira terlalu berlebihan. Yang dikhawatirkan akan ada, dikhawatirkan itu kufur-kufur itu Bang. Jadi dikhawatirkan terjadi sesuatu kepada janinnya. Jadi dengan kita adanya 4 bulanan, 7 bulanan, rasa syukur kepada Allah, mendoakan agar selamat buat ibu, janin, dan kelak nanti lahirnya lancar. Amin. Intinya juga isinya selamatan. Bun! Ya. Bunda! Iya. Masih ada yang mau baper? Silakan. Siapa yang mau bertanya? Boleh. Silakan. Ayo. Yang Bunda di belakang ya boleh ya? Iya, Teman Bunda. belakang. Bunda, Waalaikumsalam. saya Ibu Marni dari Majelis Taklim Al Hidayah Depok, Kelapa 2 Brimob. Iya. Gini Bunda, Baper nih. Bun. Iya. Saya mau bertanya, Iya, boleh. kenapa kalau orang yang ibu yang sudah melahirkan sama, maksudnya ibu yang hamil, Iya. kalau menyusui tidak boleh berpuasa pada saat bulan Ramadan. Maksudnya Hamil ya? ibu menyusui sama ibu hamil tidak boleh mengikuti puasa. Baik. Itu harus bayar fidyah atau puasanya diganti? Diganti lain hari gitu ya? Itu aja Hukumnya pertanyaannya. gimana? Baik Bunda, terima kasih ya Bunda ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Buat ibu yang lagi hamil itu tidak diwajibkan berpuasa, itu nanti mengganti hari atau mengganti dengan Fidyah. fidyah. Oh, Kita jawabnya setelah yang satu ini aja ya. baik. Jangan kemana-mana, tetap di Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Kembali lagi di Assalamualaikum Bunda. Bun! Iya. Bunda! Iya. Untuk ibu yang sedang hamil, gimana tuh berpuasanya? Boleh dengan fidyah atau mengganti hari nih Bunda? Gimana Iya. tuh Bun? Baik, jadi kalau seorang yang sedang hamil ada rukhsah Iya. untuk dia tidak berpuasa. Allah cantumkan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, faman kana minkum maridhan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Kalau memang keadaannya sakit atau musafir, boleh
tidak berpuasa tapi ganti fi ayyamin ukhor di hari yang lain. Nah, hamil ini masuk ke dalam ranah sakit itu Bang gitu ya. Cuma ada bedanya nih Bun. Pertama, kalau memang hamil badannya nggak enak, mual, muntah-muntah, dianya nggak sanggup, maka hanya membayar qadha puasa saja. Tapi kalau dia tidak berpuasa di bulan Ramadan, dianya kuat, yakin dia kuat berpuasa, tapi dia khawatir akan asupan gizi pada anak yang dikandung, dianya bisa berpuasa, maka perlu diqadha puasanya, tambah bayar fidyah. Gitu, bayar fidyah senilai 6 ons beras. Gitu Bang. Jadi kita bisa bedakan bagaimana keadaan si ibu yang sedang hamil apabila dia tidak berpuasa. Bunda. Nah Bunda, kesimpulannya untuk hari ini nih gimana kita menyambut kehadiran si buah hati dalam Islam? Apa yang harus kita lakukan? Pertama, banyaknya seorang ibu tuh berdoa. Banyakin zikir sama Allah, sholawat sama Rasul biar diberikan keselamatannya untuk jabang bayi ya. Yang kedua, ketelannya anak udah launching, udah brojol, Udah keluar launching. Oke. Baru pendidikan seorang ayah mengazani dan mengkomati. Setelah itu bukan hanya berhenti, kasih nama yang baik, kasih nama yang ada artinya. Mentang-mentang mesti gaul, kasih nama siapa? Linglung. Waduh. Bocah keder be jadinya. Kasih nama yang ada artinya, Ya. Insya Allah. Bundanya pun harus sehat ya, positive thinking, jangan gampang marah, jangan mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak pantas karena itu berpengaruh kepada janin yang ada di dalam perut kita. Selalu mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, sering mendengarkan kajian-kajian, insya Allah hatinya tenang, menghadapi persalinan, hatinya tenang. Ketika nanti anak terlahir, insya Allah udah punya ilmu dalam mendidik anak-anaknya nanti insya Allah. Amin, amin, robbal alamin. Semoga tayangan hari ini bisa bermanfaat buat kita semua ya Bunda. Bunda Lisa boleh pimpin doa ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Amin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami, ampunkanlah dosa-dosa kedua orang tua kami. Berikanlah mereka kasih sayang seperti bagaimana ia menyayangi kami sewaktu kecil. Rabbana hab lana min azwajina, jadikanlah pasangan kami ya Allah, wa dzurriyyatina, dan keturunan-keturunan kami ya Allah, qurrata a'yun, menjadi cahaya mata bagi kami. Rabbana antina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bunda Liza, terima kasih Bunda Nada, terima kasih Ar-Rahim. Terima kasih Bunda yang ada di studio dan terima kasih buat Bunda yang ada di rumah. Kalau mau nonton langsung ke studio, Assalamualaikum Bunda, langsung aja DM di Instagram atau email ke sini. Insya Allah kita akan hadir lagi setiap hari Senin sampai Jumat jam 8 pagi. Jangan galau, jangan baper, karena Islam itu penuh cinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum.